Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang benda antik. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @penulismalam94. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara hujan dan petir menemani sore hari. Aku, Aji, Citra dan Bella masih terjebak di pasar Gede Bage setelah hampir seharian kami mencari barang-barang yang masing-masing kami perlukan. Aku sendiri saat itu membeli jersey Barcelona karena aku anggap kualitas bahan jersey di pasar Gede Bage bagus, namun harganya miring ketimbang di pasar baru Bandung. Bella serta Citra mencari tas maupun pakaian bekas kualitas import, namun masih layak pakai, yang dijual dengan harga murah. Dan juga Aji yang niat awalnya pergi ke pasar Gede Bage untuk mencari plat piringan hitam Michael Jackson yang ia koleksi. Karena menunggu cukup lama hujannya semakin deras, Aji kemudian meminta untuk diantar kami bertiga ke tempat pedagang barang antik. Kami bertiga yang memang sudah mendapatkan barang yang diburu, dengan senang hati mengikuti permintaan Aji. Langkah Aji kemudian terhenti di sebuah toko barang antik. Di dalam toko itu, semua nampak biasa-biasa saja. Aku tertegun melihat ada beberapa hiasan patung kayu yang sangat estetik, serta ada pula barang-barang zaman dahulu yang masih tersusun rapi. Dari mulai setrika orang yang sudah dilupakan, sampai dengan radio butut yang kutafsir, mungkin dari tahun 70-an. Aku seperti terbawa oleh nostalgia memori di toko itu. Hingga akhirnya, suara Aji mengagetkanku. "Sel, gimana menurut lo? Ini tape zaman 1960-an loh. Masih berfungsi ya? Walaupun suaranya sudah sember dan banyak noise-nya." Aku menggaruk kepala keheranan. "Ji, lo ngapain beli tape tua? Buat koleksi doang atau buat lo dengerin radio? Kalau misalnya cuma buat koleksi pajangan sih, it's okay. Tapi kalau lo mau buat dengerin radio, better cari tape yang agak mudahan dikit taunya," saranku kepada Aji. Aji terlihat raut wajahnya kekeh untuk membeli tape lusuh itu. Aku pun tidak bisa melarang hobi Aji yang memang gemar mengoleksi barang-barang antik di rumahnya. Setelah nego alot antara Aji dan si pedagang barang antik, kemudian disepakati harga untuk meminang tape itu sebesar 250.000. Setelah selesai membeli tape jadul, kebetulan hujan pun semakin mereda. Aku langsung mengambil motorku yang terparkir dan pulang ke asrama bersama Aji, serta Bella dan Citra yang pulang menggunakan angkutan umum ke kos masing-masing. Di perjalanan antara Gede Bage Buah Batu, aku sempat berkali-kali dikagetkan oleh sesosok kakek-kakek berpakaian berwarna hitam dengan tongkat kayunya di sisi jalan yang menatap tajam ke arah motor yang sedang kukendarai. Kakek-kakek misterius itu seperti mengikutiku, karena setiap kali aku menoleh ke sebelah kiri, sudut mataku terganggu oleh sosok si kakek-kakek itu. "Ji, Aji, lo lihat ada kakek-kakek pakai baju hitam gak di sisi jalan?" tanyaku kepada Aji. Aji hanya terdiam, mungkin dia tidak mendengar ucapanku, karena ia menggunakan headset. Aku yang mulai merasa tidak enak perasaan, mencoba menancap gas sekencang-kencangnya agar bisa segera sampai ke asrama. Setelah sampai di asrama, Aji merasa bahagia dengan koleksi piringan hitam yang baru ia beli dan juga tape lusuh itu. Segera membersihkannya dan menyimpan rapi di atas meja belajar kami. Aji mencoba menyalakan tape tua itu, namun hanya suara kresek-kresek yang terdengar. "Aji, kan udah gue bilang, itu tape paling juga buat koleksi, gak akan bisa lo pakai buat denger radio," ujarku kepada Aji yang terlihat mengutak-ngatik tape mencari frekuensi gelombang radio. "Lah, tadi bisa kok Sel, hidup ini tapenya. Kan gue cobain dulu, mungkin harus disetel ulang kali frekuensi pencarian gelombang radionya." Setelah hampir 15 menit Aji berkutat dengan tape-nya,
Akhirnya tab itu berhasil menangkap gelombang radio Ardan Bandung. Ada ekspresi lega tersirat di wajah Aji. Alhamdulillah, akhirnya bisa nangkep gelombang juga nih tab butut, ucap Adi sambil menepuk-nepuk tab itu. Baru saja mulut Aji berujar, suara tab pun menjadi tidak jelas, dan lama-kelamaan terdengar suara tembang sinden dan gamelan Jawa. Ji, ngapain lo dengerin kayak ginian sih? Ganti gue kok serem ya, celotehku pada Aji. Iya nih aneh, masa iya langsung ke ganti otomatis gini frekuensinya? Jelas tadi gue setel gelombangnya di Ardan Radio, ilah Aji. Aji meneruskan mengotak-atik tab radionya. Namun, lagi dan lagi, semua saluran gelombang sama. Menangkap hanya satu tembang sinden dan gamelan Jawa. Ji, matiin aja deh tab radionya. Gue lama-lama takut dengerin gituan, pintaku. Aji yang mulai tidak sabar kemudian menepuk-nepuk keras tab radio itu dengan mengumpat. Sial, baru juga gue beli, masa sudah rusak sih? Di saat yang bersamaan, ada suara batuk dan suara dehem kakek-kakek. Hal itu membuat kami berdua saling pandang. Lo barusan batuk, Sel? Tanya Aji. Lah, baru aja gue mau nanya, lo tadi batuk? Tanyaku kembali. Aji kemudian berucap, mungkin Pak Darmini yang biasa bertugas membersihkan asrama kampus yang tak sengaja lewat di depan kamar. Tak lama, keanehan mulai muncul. Tiba-tiba beberapa barang yang ada di atas meja terjatuh dengan sendirinya, dan pintu kamar mandi seperti diketuk-ketuk dari dalam. Aku langsung membuka pintu kamar mandi, namun tidak ada siapapun di dalamnya. Aji yang ketakutan, ia langsung melompat ke tempat tidur dan mengerubungi tubuh dengan selimut. Sel, tolong Sel, gue tiba-tiba merinding gini Sel. Kelakuan lo Ji, beli barang antik kan gak tahu kita, kalau misalnya barang itu ada pemiliknya yang gak kasat mata. Ucapku agak sedikit membentak. Selang 30 menit kemudian, tab radio itu menyala sendiri. Namun anehnya, yang terdengar oleh kami berdua, siaran berita tahun 1965. Aci, tanggung jawab lo matiin itu tabnya. Gue takut, Ci. Kalau enggak, gue tidur di kamar si Fajar nih malam ini. Cecarku kepada Aci. Aci yang mungkin tidak enak hati kepadaku. Akhirnya ia bangkit berdiri dari tempat tidurnya dan mencoba kembali mengotak-atik tombol on-off radio tab tua. Tiba-tiba Aci berteriak, "Astagfirullah ya Allah!" dan berlari mendekat kepada aku. Sel, lo tadi denger gak ada suara? Aku yang ikut kaget dengan perilaku Aji hanya bisa menggelengkan kepala. Ya Allah Sel, itu tadi gue dengar suara kakek-kakek di telinga gue bilang, "Kembalikan barangku, kembalikan. Besok lo antar gue lagi ya ke Gede Bage buat anterin ini radio tape horor ke toko itu." Rengek Aji. Aku kemudian menceritakan, sebenarnya saat aku melajukan motor, sesekali terganggu oleh pemandangan sesosok kakek-kakek yang menatap tajam ke arah motor. Tak hanya sekali, namun kakek itu seperti terus mengikuti di setiap perjalanan panjang jalan Gede Bage. Belum selesai aku bercerita, Aji sudah memotong pembicaraanku. Hop, jangan diterusin, sudah fix ini tape radio horor. Besok lo antar lagi balikin deh. Rugi gak apa-apa, asal gue gak diteror. Aku mengerti rasa khawatir Aji karena mungkin ini pertama kalinya Aji merasakan hal mistis di hidupnya. Saat di tengah perbincangan kami mengenai tape radio tua, tiba-tiba tape radio itu bergerak sendiri dan perlahan-lahan bergeser. Aku beserta Aji kembali beristighfar melihat apa yang baru terjadi. Belum selesai rasa takut kami melihat peristiwa mengerikan itu, muncul lagi suara sinden dan gamelan Jawa yang kini terdengar sangat jelas dari tape radio tua. Padahal tadi sudah dimatikan oleh Aji. Ji, lo cabut baterainya, gak bener ini barang, horor banget, pintaku kepada Aji. Aji dengan kontai mencoba meraih tape radio dan melepaskan baterai itu. Maaf Sel, gue gak tahu kalau kejadiannya bakalan kayak gini. Sumpah, gue juga kapok deh cari-cari barang antik lagi. Melihat raut wajah Aji yang seperti menyesal sekaligus masih diliputi ketakutan, akhirnya aku tak mau membalas lagi.
Buatku saat ini, tab itu sudah tidak bisa menyala karena batu baterainya sudah dicopot. Malam itu aku dan Aji tidur dengan perasaan was-was. Tepat pukul 2 pagi, kembali seperti awal tiba-tiba, terdengar hawar-hawar suara kakek yang sedang batuk-batuk. Aku pun terbangun melihat kakek misterius yang mengikutiku di perjalanan. Kini sedang duduk di kursi belajar menghadap ke tap radio itu dan mendengarkan berita tahun 1965. Kemudian kakek itu mengganti gelombangnya menjadi lagu sinden dan gamelan Jawa seperti yang aku dengar bersama Aji. Aku menutup mata dan berdoa sebisanya. Ketika aku membuka selimut dan berbalik badan, ternyata wajah si kakek itu berada tepat di belakangku. Wajahnya putih pucat benar-benar seperti mayat. Matanya pun putih semua, tidak memiliki bola mata, dan mulutnya menganga membentuk huruf O mengeluarkan darah segar. Melihat pemandangan menyeramkan yang mungkin hanya berjarak 1 jengkal dari wajahku, aku seperti terisap tenaganya. Sekujur tubuhku lemas, bahkan tidak ingat doa-doa pendek yang biasa aku lantunkan. Saat itu, aku hanya berdoa kiranya Allah melindungiku dari hal-hal yang jahat dan dari jin penyerupa manusia. Doa itu akhirnya berhasil menyadarkanku dari mimpi buruk. Kuseka peluh-peluh yang bercucuran di keningku, dan kulihat di tempat tidur Aji sedang meronta-ronta seperti bermimpi buruk. "Ji, bangun Ji, Ji, bangun!" Ucapku langsung menepuk-nepuk tubuh Aji. Aji terhenyak dan matanya terbelalak putih semua. Ia mulai merancau tidak jelas dan tertawa-tawa. Aku yang panik langsung berlari ke kamar Fajar dan Dion untuk meminta pertolongan. Rupanya suara panik kami berhasil membangunkan beberapa teman di asrama. Keadaan mulai menjadi chaos dan beberapa orang mencoba mendoakan Aji sebisa mereka. Hingga ketika tepat di ba'da subuh, Aji mulai terkulai lemas dan tertidur. "Fajar, Dion, gue ngungsi ke tempat kalian. Gue takut sekamar sama Aji," ucapku sambil membawa bantal dan selimut. Fajar serta Dion saling pandang dan langsung membuliku karena penakut. Sudahlah, yang penting saat ini aku bisa tidur, walaupun sebentar, batinku. Dion sempat menanyakan mengapa Aji bisa kesurupan, tetapi saat itu aku enggan menjawab pertanyaan Dion secara rinci. Aku hanya berkata jika Aji kecapean dan mungkin ketempelan setan saat di pasar Gede Bage. Jam 7 pagi, kamar Fajar dan Dion diketuk oleh Aji. Aji kemudian merangsek masuk dan menceritakan saat malam ia dimimpikan oleh kakek-kakek yang berwujud menyeramkan. Ia tidak ingat lagi saat terakhir kali si kakek berkata, "Kembalikan barang ini, kembalikan barang ini," sambil menunjuk tap radio tua. Fajar yang mendengar cerita horor Aji ikut berkomentar agar segera kembali ke pasar Gede Bage untuk mengembalikan barang tersebut. Tanpa berlama-lama, aku dan Aji langsung bersiap-siap untuk ke pasar Gede Bage membawa radio tap itu. Keanehan yang terakhir muncul saat Aji menaiki motor. Namun, beratnya seperti memonceng muatan 100 kg lebih. Padahal tubuh Aji ini berpostur tinggi kurus dengan rambut keritingnya yang khas. Tidak mungkin rasanya Aji memiliki beban seberat itu, batinku. "Sel, lo bawa motornya kok pelan banget sih? Entar kita telat lagi. Ada mata kuliah jam 8:30, ucap Aji dari belakang. "Ji, motor gue berasa berat banget. Ini gue narik gas berasanya sudah pol, tapi kok masih kayak keong gini," ucapku kesal. Aku kemudian berdoa dalam hati dan mengumandangkan sholawat Nabi agar di perjalanan tidak ada sesuatu yang menghalangi. Dan benar saja, perlahan-lahan motor metikku berjalan normal hingga berhasil sampai tujuan. Aji langsung berlari menuju toko barang antik tersebut, namun toko itu tutup. Mau cari apa?" tanya seseorang pedagang loak yang melapak tepat di depan toko itu. Aji kemudian menanyakan kapan toko tersebut buka, karena ingin menukar radio tape yang baru kemarin ia beli. Wajah si pedagang kini terlihat kebingungan, karena toko barang antik tersebut sudah lama tutup.
karena di Pasar Gede Bage sering ada kebakaran besar dan salah satunya si jago merah melahap habis toko barang antik tersebut yang akhirnya sudah berhenti beroperasi sekitar 1 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, aku langsung bergidik ngeri. Namun berbeda dengan Aji yang bersikeras jika kemarin ia baru saja membeli tap radio itu. Karena sudah kadung sampai di Gede Bage, Aji tak kehabisan akal untuk kembali menjual radio tap tua itu ke beberapa pedagang loak dan toko barang antik di sekitarnya. Namun setelah hampir 1 jam berjalan, tidak ada satupun yang mau membeli radio tap tua. Dengan perasaan kecewa dan bercampur aduk, akhirnya aku dan Aji memilih untuk membawa kembali radio tap tua itu. Setelah sampai di asrama, ia menelepon Pak D-nya yang memang dipercaya sebagai orang pintar. Aji menceritakan pengalaman horornya bersama benda yang ia beli dari Pasar Gede Bage. Pak D Aji kemudian menyarankan Aji untuk mengirim radio tap itu kepada Pak D untuk memediasi si penunggu benda tersebut. Singkat cerita, setelah 3 hari Aji mengirim tap tua miliknya, si Pak D menelepon Aji dan memberitahukan jika si pemilik radio tidak terima barang kesayangannya dimiliki oleh orang lain yang tidak bisa menjaga barang tersebut dengan baik. Pak D Aji pun harus memberikan ritual sebagai bentuk serah terima dari pemilik lamanya kepada Pak D Aji selaku pemilik yang baru dengan cara memberikan kopi hitam pahit dan bunga setaman. Pak D pun menanyakan apakah benda ini akan Aji bawa kembali atau tidak. Namun karena Aji yang sudah trauma dengan teror kakek misterius, Aji lebih memilih menggibahkan kepada Pak D-nya saja yang memang kebetulan menyukai benda-benda antik. Setelah radio itu diserahkan, tak ada lagi gangguan atau mimpi dari kakek-kakek aneh yang mengganggu. Aji pun mulai perlahan meninggalkan hobinya mengkoleksi barang-barang jadul karena trauma. Sekian dan terima kasih. Nantikan untuk cerita horor lainnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.